Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Maulida Husnia dari kelas PAI A9. Saya akan sedikit menjelaskan masalah munakahat. Bab nikah. Nikah ialah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan. Hukum nikah dalam kondisi tertentu bisa berubah-ubah. Yang pertama adalah wajib bagi orang yang sudah mampu menikah dan hasrat atau nafsunya itu mendesak untuk melakukan persetubuhan, yang dikhawatirkan ia akan melakukan perzinahan. Yang kedua adalah sunnah untuk orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemauan untuk menikah, tapi ia masih dapat menahan diri untuk tidak melakukan perzinahan. Yang ketiga adalah haram. Orang yang tidak mampu memenuhi lahir batin calon istrinya, sedangkan nafsunya tidak mendesak. Yang keempat adalah makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja untuk calon istrinya. Yang kelima ialah mubah, tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan pernikahan dan alasan yang mengharamkan pernikahan. Yang kedua ialah bab perwalian. Ialah wali dalam pernikahan adalah seorang muslim yang mempunyai hubungan nasab yang memberikan izin pernikahan calon pengantin yang di bawah perwaliannya. Wali merupakan rukun dalam pernikahan. Bisa dilihat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 bab 4 pasal 19 ayat 21. Selanjutnya adalah al-muharramat, istilah untuk menyebutkan wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang hidupnya tanpa penawaran. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 22-24. Selanjutnya adalah putus perkawinan. Yang pertama dikarenakan talak atau cerai, perpisahan antara suami istri dalam ikatan pernikahan oleh suatu sebab. Yang kedua karena kematian. Jika salah satu mati dari suami istri tersebut, maka otomatis mereka dinyatakan bercerai. Yang ketiga karena putusan pengadilan, bahwa putusan pengadilan agama turut menentukan terjadinya putusnya perkawinan. Selanjutnya saya akan sedikit menerangkan tentang mawaris, yaitu ilmu yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak, bagian setiap ahli waris dalam pembagiannya. Pertama, sebab mendapat warisan: adanya hubungan keluarga, adanya hubungan perkawinan, adanya kegiatan seseorang memerdekakan orang lain dari perbudakan, adanya hubungan agama. Yang kedua ialah sebab penghalang warisan. Yang pertama, perbudakan. Yang kedua, sebab pembunuhan. Yang ketiga, sebab kekafiran. Yang keempat, sebab anak dari hasil perzinahan atau tidak melalui pernikahan yang sah, kecuali warisan dari ibunya. Selanjutnya adalah bab muamalah. Yang pertama, bab jual beli, ialah kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna. Rukun jual beli: yang pertama, penjual dan pembeli. Kedua, uang dan benda yang dibeli. Ketiga, lafadz ijab dan qabul. Riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, baik berbentuk barang sejenis maupun uang yang berlebih ketika pengembaliannya, sesuai dengan jatuh tempo. Riba, ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram. Selanjutnya, syirkah ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam membentuk usaha, yang mana modal, keuntungan, kerugian ditanggung bersama-sama. Selanjutnya, yang terakhir ialah mudharabah. Akad yaitu
pengertiannya ialah akad kerja sama antara dua orang untuk melakukan usaha, yang mana orang yang pertama yang memiliki modal 100% dan orang yang kedua adalah yang pengelola dengan mengandalkan keahlian dan mengandalkan keahliannya saja tanpa mengeluarkan modal, dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.